Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema Mari Kita Memakmurkan Masjid di penghujung Ramadan ini. Nah, pemirsa, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Gamal. Boleh berdiri Pak Gamal? Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya dalam rangka memakmurkan masjid pada fase ketiga Ramadan ini, utama mana khatam Al-Quran di masjid atau di rumah sendiri, karena mengingat kesibukan kita di... Baik. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Gamal Ustaz. Bapak Gamal. Utama mana menghatamkan di rumah atau di masjid? Dua-duanya punya keutamaan. Yang menjadi fokus kita adalah sekarang bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran. Apalagi dengan orang-orang yang sibuk, kan tidak semua orang bisa berdiam di masjid. Contoh misalkan saya sering ke bandara, ke pesawat, di perjalanan, maka saya membaca Quran mungkin via handphone. Ya memang tidak afdol, tidak utama. Yang paling utama tuh berdiam pakai mushaf, baik di masjid ataupun di rumah. Namun kalau kita sedang dalam kesibukan, jangan menjadi penghambat. Sekiranya kita bisa di masjid berjamaah, bagus. Namun kalau tidak, silahkan dimanapun, yang penting tetap khatam Quran. Bapak Ibu sudah khatam semua insya Allah? Alhamdulillah. Iya, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali satu kali Ramadan. Satu hari 2 kali. Jangan tanya gimana caranya, saya juga nggak tahu. Ya, bukan level kita itu mah ya. Tapi intinya apa? Imam Syafi'i menghentikan semua aktivitas dakwahnya demi bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Al, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Rahma. Boleh berdiri Ibu Rahma, dan nanti akan dijawab oleh Ustazah Muawana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana giat kita untuk mengajak anak-anak dan supaya mereka termotivasi betah di masjid untuk bisa 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giat atau kiat? Ya, kiat kita. Kiat dan giat gitu mungkin ya. Baik, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu siapa? Kayaknya belum Ibu ya ini. Masih Adinda. Adinda Rahma. Adinda Rahma menanyakan, kayaknya ini mewakili semua teman-temannya juga nih, buat teman-temannya atau buat besti-bestinya. Karena kenapa? Biasanya Ibu dan Bapak yang betah di masjid lama-lama, lagi-lagi yang tua apa yang muda? Waduh. Walaupun yang tua duduknya udah banyak parkirnya, parkir kanan, parkir kiri, udah gitu kalau nyari yang ada senderan, atasnya kipas angin, kira-kira hatam apa enggak begitu? Tidur ya. Jadi tidurnya ganti di masjid, mentang-mentang 10 terakhir nih kata Ustazah sama Ustadz Hilmi, waduh benar-benar pindah, nggak ada kasurnya doang. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Ini bisa kita kasih motivasi. Jangan niat untuk menggurui, tapi kasihlah motivasi-motivasi. Salah satu motivasinya kita ambil aja dari satu hadis, yang mana ini namanya hadis qudsi. Allah katakan, aku cinta kepada orang tua yang taat ibadah, tapi cintaku lebih kuat kepada pemuda yang taat beribadah. Kan ada yang cinta banget, ada yang cinta aja. Jadi cinta aja buat orang tua. Kenapa kalau untuk orang tua cuman cinta aja? Karena emang udah waktunya. Orang tua banyak ibadah emang udah waktunya. Apalagi kalau umurnya udah 59. Apalagi kalau udah 69, karena umurnya umat Nabi kita Muhammad SAW baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi yang udah 59 siap-siap apa? Ya. Jadi Allah cinta karena udah biasa. Tapi cintanya lebih luar biasa kepada kaula muda, masih muda. Kenapa? Karena membangun keistiqomahan itu sangat berat.
Apalagi sekarang media sosial itu menjadi tantangan buat kita untuk beribadah. Baru ngaji satu ain, kling. Baru ngaji 2 kebet, paket, kan gitu ibu-ibu. Ya, maka oleh karenanya teruslah diajak, kasih motivasi berdasarkan dengan hadis dan juga qaul ulama serta nas-nas Al-Quran. Tetap minta kepada Allah, mudah-mudahan saya dilembutkan hatinya, diberikan kemudahan dan juga kekuatan. Lagi-lagi di bulan Ramadan kita bisa hataman, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, itu semua karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang muda kuat bisa hataman. Beliau Ustadz Hilmi tadi mengatakan Imam Syafi'i 60 kali selama 1 Ramadan. Kita belum bisa kayak begitu, tapi minimal 1-2 kali kita diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang sehat, tapi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kiatnya terus kasih motivasi, bukan untuk menggurui. Yang kedua, teruslah kasih kepada teman-teman, coba minta perlindungan dan juga pertolongan dari Allah untuk dikuatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Muawana atas jawabannya. Dan pemirsa, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, masih dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sesaat lagi kami kembali.